Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hari ini dengan limpahan iman dan kesehatan, alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan ibu-ibu di Masjid Jami At-Taqwa di Sangkuriang ini. Ini pertama kali saya mampir ke sini. Mudah-mudahan silaturahim kita panjang, ponjol sampai ke jannahnya insya Allah. Amin ya Rabb. Kan seneng ya Bu ya kalau misalnya nanti Teh Winda, Bu Iin ini tetanggaan di surga nage gitu, nggak. Amin. Tapi kalau ada tetangga baru kan nggak apa-apa juga kenalan. Siti Khadijah. Amin ya Allah. Bunda Aisyah, Bunda siapa gitu kan. Habis itu ngapain ya Bu? Suka bayangin gitu nggak Bu? Suka bayangin juga, tapi kadang suka bayangin juga. Tapi kok kepleset ke neraka gimana ya? Nauzubillahi min dzalik. Kita harus selalu optimis bahwa insya Allah kita menjadi ahli surga dan memantaskan diri insya Allah untuk bisa masuk ke surganya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu saja sudah Masya Allah Ibu dilimpahi rahmat, dilimpahi keberkahan. Banyak kan sekarang melihat Pak Jero, pada detik Jero, salawatan. Tadi mau ngebebasin tanah, salawatin dulu, salawatin. Kan suka gitu deh emang. Ya semua. Ini ada emang itu fadilahnya ya Bu ya, fadilahnya ada bukan menyembah salawatnya, tapi emang kata Allah, kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Emang disuruh salawat ya sudah ikut. Allah banyak-banyak Ibu dari rumah ke sini kalau nggak istighfar ya salawat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada panitia lewat wasilah Teh Zulfa. Teh Zulfa ini ya belum dibilang murid tapi nggak terlalu jauh. Nggak apa-apa Ibu, udah biasa biar tambah tinggi. Biar tambah langsing. Ya. Oh iya nggak apa-apa. Ya hatur nuhun. Ya mungkin jadi jantan calon ajengan. Udah sepaket, soalnya ini dapat bonus jadi dinikmati. Karena saya udah 40 ke atas dapatnya, jadi jauh banget dengan kakaknya, jadi ya dinikmati. Jadi tiap kemana-mana dibawa, udah satu paket. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi wasilah Teh Zulfa alhamdulillah akhirnya nyampe ke sini dan Teh Winda. Terima kasih sekali, sangat-sangat berterima kasih dari meskipun sama-sama Bandung ya Bu ya, ini KBB, saya kota Bandung. Jadi tetangga kota alhamdulillah nyampe ke sini juga. Oh Cimahi, maaf salah. Cimahi, iya. Baik, tema yang diberikan ke saya rahasia emas. Aduh, emas nato seberapa kilo Ibu? Banyak, alhamdulillah tuh bagi dong. Ya. Saya nggak punya emas, saya punyanya AA. Meskipun asli Surabaya, emas saya nggak di sini, di Surabaya. Baik, ibu-ibu semua, rahasia emas para pencari ilmu. Tadi dibacakan oleh Tai'in di Al-Mujadilah ayat 11. Apal Bu? Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ini ada 3 poin di ayat ini ya. Ada 3 poin. Tafassahu. Jadi bahasa Sundanya punya Pak bahasa Indonesia aja. Nyaran dek. Jadi apa bahasa Indonesia? Berpadat-padat. Jadi jangan kalau misalnya kan suka biasanya nih, kalau misalnya pakai kursi, biasanya ibu-ibu sok malu-malu yang di depan ya punya. Di belakang ya dulu semuanya. Atau naik angkot. Bu, tidak hanya di majelis taklim tafassahu teh Bu.
Di angkot juga, saya mah deket dah gitu. Jadi di depan pintu, padahal menghalangi orang lain. Saya mah di tangga aja dah gitu, soalnya cuma mau bisa bentar doang, habis itu mau cus pulang. Padahal menghalangi jalan. Padahal Allah bilang tafassahu. Tapi memang sababun nuzulnya atau sebab turun ayat tersebut, memang dulu pas di majelisnya Nabi, majelis taklimnya Nabi di Masjid Nabawi, pengennya gitu Bu, tempat VIP, yang punya tempat VIP. Gitu kan enak yang punya, sambil nyatet, sambil apa, tinggal bismika Allahumma. Pokoknya semuanya pengen tempat VIP itu, menghalangi jalan yang lain. Maka disindirlah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza qila lakum tafassahu", kalau misalnya dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah, maksudnya jangan berdesak-desakan di satu tempat, menghalangi jalan orang, itu kan bikin marah. Gak bisa masuk, susah. Dan di Indonesia itu nah gitu, parkiran aja nggak tafasahu. yang belakang nanti nyari-nyari ini siapa sih? Ini mobil gitu dan sebagainya. Tafasahu tidak hanya di masjid. Tafasahu tidak hanya di majelis taklim. Tafasahu itu berlaku dimanapun. Dimanapun. Ibu mau pakai angkot, mau pakai bis, mau lagi selamatan di mana ada walimahan dan sebagainya, tafassahu. Kurang lebih kayak budaya antri. Tafassahu di sini ya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan kamu. Gak disebut di situ apa yang dilapangkan, segala. Lapangkan dada. Bu, namanya lapang dada itu rizki yang luar biasa. Ibu pernah dapat apa Bu? Rezeki yang paling gede? Oh sehat, wes, masya Allah. Enggak nyebut misalnya apa Bu, tas kremes enggak ya. Sehat, ya, alhamdulillah. Emang sehat punya hari ini alhamdulillah loh. Setelah 2 tahun, ini berapa kali ini udah Bu? Udah banyak, udah sering. Dari pandemi juga masih? Enggak, sempat libur. Oh, sejak pandemi agak menurun, udah mulai lumayan lama ya Bu ya. Nah itu kan luar biasa. Dulu kita dikerem siga manuk, disemprotin ya Bu, dijemur, nggak bisa kemana-mana. Pokoknya nggak ada bedanya dengan burung. Sekarang alhamdulillah kita bisa bertebaran di muka bumi, bertebaran kemanapun yang Ibu mau. Alhamdulillah. Jadi kita syukuri nikmat tersebut. Tapi pernah nggak dapat nikmat tapi dada sempit? Nikmat menurut orang lain tapi sempit dada, pernah nggak? Pernah Bu. Contohnya apa Bu? Harta banyak tapi sakit apalagi Bu ya. Apalagi kalau duit nggak ada, sakit pula. Ini mah dapat uang banyak, anak ada, suami ada, tapi entah kenapa sempit, nggak bahagia. Kadang bukan soal tidak bersyukur dan bersyukur. Ada orang-orang yang saya pernah bahas tentang stres. Stres itu tidak melulu tentang kurang iman. Tidak melulu kurang iman. Jadi jangan pernah menjudge orang, menghakimi ibu-ibu yang baru ngelahirin, ibu-ibu yang baru apa. Juga dialami oleh ibu-ibu yang sudah menopause, anak-anaknya yang udah masing-masing dengan kehidupannya. Suami, ini terjadi di ibu saya juga sebelum beliau wafat. Tak kenapa ibu tuh kayak seset aja gitu, dada kayaknya sempit gitu. Entah karena ibu takut mati atau apa. Jadi beliau merasa gitu karena emang anak-anak beliau sendiri di rumah. Nah, ada sih satu adik saya cuman pulangnya suka malam jam 10 karena memang pekerjaan dan sebagainya. Jadi beliau merasakan itu bukan karena kurang iman, bukan karena kurang ibadah. Ada kesendirian yang ada ruang yang perlu. Yang itu akhirnya beliau membangun dengan lebih lagi kedekatan dengan Allah SWT. Saya punya juga teman, beliau ahli ibadah luar biasa, hafizah Bu. Hafizah. Setelah ngelahirin, biasanya banyak yang juga, kalau yang muda setelah ngelahirin, kalau yang tua setelah menopause. Itu ada rasa-rasa sempit di situ. Nah, ketika ibu merasakan kelapangan yafsahillahu lakum. Nah pas gini itu Ibu, saya yakin tidak ada rasa sempit sekarang. Saya yakin insya Allah hari ini Ibu tidak merasa sempit. Apalagi kalau misalnya tadi sudah berkue. Pertamanya
Tapi begitu diberikan tuh enak ya Bu ya. Ada perasaan yang luar biasa yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Rasa lapang-lapang itu Allah sediakan banyak. Saya pernah merasakannya selain kalau misalnya sodakoh yang apalagi di tempat di masa-masa yang sempit. Saya selalu usahakan ada 1-2 amalan rahasia yang saya dan suami saya pun tidak tahu. Saya dan suami, hanya antara saya dan Allah saja yang tahu. Usahakan ibu juga punya satu amalan yang hanya Allah dan ibu saja yang tahu. Bahkan pasangan pun tidak tahu. Betul-betul kita ingin hanya menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi nanti jadi kartu as. Jadi ya Allah, kan pernah ada hadis itu ya Bu yang 3 orang terperangkap di gua. Nah, masing-masing ngasih kartunya. Nah, usahakan ibu punya apalah, enggak melulu tentang sedekah. Enggak melulu sedekah, apa saja. Silakan, apa yang paling mudah bagi ibu-ibu semua. Ya, terus jadi syukuri bahwa kalau misalnya ibu punya diberi kelapangan dada yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu dirawat dengan betul. Oh, ketika saya menghadiri majelis taklim, saya punya teman yang Masya Allah yang saling mengingatkan. Kalau ngaji juga dibenerin. Kalau mau berbuat kebaikan juga bareng-bareng. Rawat Bu. Tetangga yang seperti itu tetangga mahal. Teman yang seperti itu teman mahal. Bukan cuma kongkow-kongkow di kafe, ngobrol ngalor ngidur nggak jelas, ngegosip sana sini. Ya. Biasanya kan godaan umur di kita tuh seperti itu ya, Bu. Anak-anak sudah besar, suami juga kerja, udah sendiri. Nah, ngapain nih? Ngapain? Ibu bisa mau sekolah, Masya Allah kalau ibu mau sekolah lagi. Karena majelis taklim seperti ini tidak terukur. Majelis taklim seperti ini tidak terukur. Datang, alhamdulillah kalau nempel 1-2 mah. Habis itu dilakukan. Karena godaan orang menuntut ilmu setelah dapat melakukannya, ngamalinnya. Terukur nggak apa yang sudah ibu? Contoh pengukuran. Kalau ntar dulu lah yang akademik. Amalan deh. Ramadan kemarin, setidaknya ya, ibu pernah bikin visi misi Ramadan? Pernah. Coba visi 3 deh, visi misi Ramadan kemarin. Takjil, ngasih takjil atau ngasih takjil? Oke, ngasih takjil. 1, 2. Tadarus, oke. 3. Hatam 2, ya tadarus ya, baca Quran. 1 lagi? Iktikaf, iya enggak? Iktikaf, oke 3 lah. Kalau saya bikin 10. 3, oke, mau turun boleh. 3. Ibu lihat, diukur dari yang tahun sebelumnya dengan yang tahun yang ini kemarin. Tahun sebelumnya saya hatam 1 kali, alhamdulillah sekarang 2 kali. Oh, meningkat. Kalau nggak diukur nggak akan ini Bu. Ya pokoknya gitu masak sebelum maghrib, habis itu buka, habis itu terawih, bobo lagi, sahur, selesai. Gak menantang Bu, nah gitu mah standar. Kan kita pengen peningkatan. Ya Bu, kemarin 1 kali khatam, oh sekarang 2 kali. Bikin takjil, kemarin 100 bungkus, sekarang 200. Peningkatan tuh pasti kualitas sama kuantitas. Yang penting ikhlas, oke. Ikhlas oke. Ikhlasnya tapi kan nggak bisa diukur. Gitu. Jadi coba lihat itu. Nah sekarang sisi akademik. Oh makasih Ibu. Sisi akademiknya atau kognitifnya, pengetahuan. Ibu hatam Al-Quran dengan tajwid. Yakin? Insya Allah. Ya gitu Ibu. Gitu Umi. Ya masih harus di ini atau mungkin yang Ibu sudah harus naik nanti. Oh saya sudah oke lah pakai pelevelan. Mungkin ikut standar Magdis misalnya kalau di Bandung ya. Ikut standar Magdis misalnya. Oh level ini saya sudah level ini. Berarti sudah siap mengajar. Nah dari level pelajar, habis itu mengajarkan. Cari tantangan-tantangan seperti itu.